anak-anakku semuanya, apa kabar? Ya, yang pasti sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, kembali bersama saya dan saya akan melanjutkan pembelajaran kita. Yaitu kita sudah masuk ke materi kedatangan sekutu serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, melalui video ini kita akan belajar bersama-sama tentang politik kedatangan sekutu di Indonesia, lalu berbagai perlawanan bersenjata rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, lalu perjuangan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, dan tokoh-tokoh penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui jalur diplomasi, serta hasil-hasil perjuangan melalui jalur diplomasi dan dampak-dampaknya bagi Republik Indonesia. Oke, baik. Kita akan langsung saja ke materi kita yang pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan senjata. Jadi ada dua yang akan kita bahas di sini nanti. Yang pertama adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan senjata, dan yang kedua perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi. Dan kita akan bahas yang pertama adalah perjuangan kemerdekaan dengan senjata. Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan sekutu memerintahkan Jepang untuk melakukan status quo. Status quo di sini adalah menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Pada awal tahun 1945, pihak sekutu memutuskan bahwa pasukan Amerika akan memusatkan perhatian pada pulau yang ada di Jepang, dan tanggung jawab atas Indonesia dipindahkan dari Komando Pasifik Barat Daya atau SWPC atau South West Pacific Command atau Komando Pasifik Barat Daya yang di bawah Komando Amerika Serikat kepada Komando Asia Tenggara atau SEAC atau South East Asian Command pada tanggal 29 September 1945. Komando Asia Tenggara di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison dan bernaung di bawah bendera AFNI. Nah, AFNI itu sendiri adalah Allied Force Netherlands East Indies atau pasukan sekutu Hindia Belanda. Lalu AFNI sendiri diserahi beberapa tugas. Yang pertama menerima penyerahan Jepang, yang kedua membebaskan tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa, yang ketiga melucuti dan memulangkan tentara Jepang, yang keempat menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil, dan mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan sekutu. Lalu kedatangan Nica yang membawa sekutu mengundang ketegangan rakyat karena Belanda berniat menduduki kembali Indonesia dan berharap pada Inggris karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Kecurigaan semakin nyata ketika Nica mempersiapkan senjata kembali bekas anggota KNIL
yang baru saja bebas dari tahanan Jepang. Nah, NICA sendiri adalah Netherlands Indies Civil Administration. Adalah ini otoritas resmi semi-militer di bawah sekutu yang bertugas mengendalikan pemerintahan sipil di Hindia Belanda setelah Jepang menyerah. Jadi selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1945 Panglima Afney menyatakan memperlakukan pemerintahan Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Indonesia menerima Afney dengan tangan terbuka. Kenyataannya, Afney menyimpang dari misi awal. Kenyataan ini memicu pertempuran di daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, Manado, dan Bandung. Kita akan melihat yang pertama pertempuran Medan Area atau di Medan. Sejak 13 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera Utara, mengizinkan sekutu untuk menempati beberapa hotel di kota Medan. Kenyataannya, sekutu dan NICA mempersenjatai para bekas tawanan serta membentuk Medan Batalion Knil. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan BPI pimpinan Ahmad Tahir. Pada tanggal 13 Oktober 1945 di Hotel Bali Medan, seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh warga setempat. Kemudian, hotel tersebut diserbu para pemuda, sebanyak 96 orang tewas dalam insiden tersebut. Setelah kejadian, pasukan sekutu memberi peringatan kepada rakyat Medan untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Sedangkan NICA mulai melakukan aksi teror kepada rakyat. Pemuda dan TKR selalu berhasil menghadang serta menyerbu pasukan sekutu yang sedang melakukan patroli. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertulis Fix Boundaries Medan Area di berbagai pinggiran kota Medan untuk menghambat gerak maju serta serbuan para pemuda dan TKR kepada pasukan sekutu. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mendesak agar pemerintahan Republik Indonesia keluar dari kota Medan. Gubernur, wali kota, dan markas TKR terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Pada bulan Agustus 1946, dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di Medan. Pertempuran Ambarawa sejak 26 Oktober 1945. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin Brigadier Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Konflik bermula di Magelang pada tanggal 26 Oktober dan berlanjut antara tentara sekutu dan TKR dan baru berhenti saat Presiden Soekarno tiba di Magelang pada tanggal 2 November 1945 bersama dengan Brigjen Battle. Kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pihak sekutu. Berikut 3 dari 12 kesepakatan antara Indonesia dan sekutu. Yang pertama, sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang dalam rangka menyelesaikan tugasnya mengurus para tahanan dengan jumlah yang terbatas. Jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara sekutu dan masyarakat Indonesia. Sekutu tidak akan mendukung aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Pihak sekutu melanggar kesepakatan
yaitu menambah jumlah pasukan di Magelang. Pada tanggal 20 November 1945 terjadi pertempuran antara TKR dengan pasukan sekutu di Ambarawa. Pada tanggal 21 November 1945 datang bantuan TKR dari Purwokerto dan Yogyakarta. Pada tanggal 26 November 1945 pemimpin TKR dari Purwokerto yang bernama Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran, kemudian kedudukannya diganti oleh atasannya Kolonel Sudirman. Siasat yang diterapkan yaitu serangan mendadak di semua sektor dan bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lainnya. Pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman memerintahkan untuk mengepung Ambarawa dari berbagai penjuru. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan memaksa sekutu menarik kembali pasukannya dari Ambarawa ke Semarang. Peristiwa pertempuran Surabaya 10 November 1945. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Tentara sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi. Dalam pertemuan dengan Gubernur Suryo, disepakati bahwa Inggris dipersilakan memasuki kota dan mendatangi objek-objek yang sesuai dengan tugasnya. Namun dilanggar pasukan Inggris dengan menduduki lokasi-lokasi penting. Kontak senjata pertama dengan Inggris terjadi siang hari pada tanggal 27 Oktober 1945, kemudian meluas dengan cepat dan berubah menjadi perlawanan merebut kembali lokasi-lokasi penting yang telah sekutu duduki. Pada tanggal 28 Oktober 1945, para pemuda berhasil merebut lokasi-lokasi penting. AWS Malabi meminta bantuan kepada Maijen DC Hawthorne karena terdesak oleh serangan rakyat Surabaya. DC Hawthorne lalu menghubungi Presiden Soekarno meminta untuk menyelesaikan pergolakan tersebut. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta, Amir Sarifuddin, dan Maijen DC Hawthorne tiba di Surabaya. Soekarno berkeliling menyerukan gencatan senjata sambil menunggu hasil perundingan antara Indonesia dan Inggris. Meski gencatan senjata disepakati, aksi tembak-menembak masih terus terjadi di beberapa tempat. Pada 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi AWS Malabi menjadi sasaran tembakan. Hendak melintasi jembatan merah dan berakhir dengan tewasnya Malabi. Sedang mobilnya hangus terbakar. Kematian Malabi menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 7 November 1945, pemimpin tentara Inggris yang baru Maijen E.C. Marshall menulis surat kepada Gubernur Suryo. Surat berisi kecaman atas kematian Malabi dan tudingan bahwa sang gubernur tidak mampu mengendalikan rakyatnya. Pada tanggal 9 November, Suryo membalas surat Marshall yang berisi membantah semua tuduhannya. Kemudian Marshall membuat surat balasan dengan nada yang tegas dan keras. Gubernur Suryo menolak peringatan Inggris melalui siaran radio. Setelah waktu peringatan habis, pertempuran tidak bisa dielakkan. Kontak senjata pertama pada tanggal 10 November terjadi di Tanjung Perak. Pasukan Inggris berhasil mengendalikan perlawanan rakyat Surabaya. Selama pertempuran, Inggris mulai menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Bung Tomo dengan gigi dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidatonya di radio.
Sedangkan Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris, direkam di tape record, lalu disiarkan ke seluruh dunia. Protes Soekarno diabaikan Amerika Serikat dan PBB. Dalam pertemuan tanggal 9 November pukul 18.00, arek-arek Surabaya terdiri atas TKR, polisi, dan para pemuda telah bersatu dalam tekad. Setelah 3 minggu, para pejuang berhasil mempertahankan Surabaya dari pendudukan Inggris. Peristiwa Merah Putih di Manado. Gerakan pelucutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan Jepang diprakarsai oleh Dewan Minahasa, dipimpin oleh Master SS Pelengkahu. Bulan September 1945 datang tentara sekutu yang membawa Sertanica dengan maksud menegakkan kembali pemerintahan Belanda di kota Manado. Tentara sekutu juga melarang mengibarkan bendera merah putih. Kedatangannya memicu kemarahan rakyat Minahasa. Konflik pertama terjadi di Tondano dan Tumohon. Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Sam Ratulangi memerintahkan agar dibentuk organisasi Pejuang Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Ia juga memprakarsai petisi yang menyatakan bahwa rakyat seluruh Sulawesi mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1146, Dr. Sam Ratulangi ditangkap dan dibuang ke Papua oleh tentara sekutu. Pertempuran di Bandung. Pertempuran ini lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1145. Para pejuang Indonesia membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategi militernya. Pada tanggal 12 Oktober 1145, pasukan Inggris tiba di Bandung. TKR dan rakyat Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan serta merebut senjata dari tangan tentara Jepang. Awal kedatangannya, hubungan antara tentara sekutu dengan rakyat Indonesia sudah tegang. Selain membawa Sertanica, Inggris menuntut agar semua senjata api yang direbut dari manapun diserahkan kepada mereka paling lambat 21 November 1945. Pada malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap wilayah kedudukan Inggris di bagian utara. 3 hari kemudian, sekutu menyampaikan peringatan kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu kembali menyampaikan peringatan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Peringatan itu memicu TRI untuk melakukan operasi bumi hangus. Setelah sebelumnya memerintahkan evakuasi penduduk kota Bandung. Para pejuang Indonesia tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan Nica. Pembumi hangusan kota Bandung dianggap strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan persenjataan pihak sekutu dan Nica. Hal itu, rombongan besar penduduk Bandung meninggalkan Bandung dan pada malam itu pembakaran kota berlangsung. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, tewas dalam gudang amunisi yang mereka ledakan dengan dinamit. Bandung Selatan telah dikosongkan sekitar pukul 24.00, tetapi api masih menyala dengan asap yang membumbung membakar kota sehingga Bandung menjadi lautan api. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami terciptanya lagu Halo Halo Bandung yang nama penciptanya sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan. Pertempuran Margarana atau Puputan Margarana, 18 November 1946. Pertempuran di Margarana dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati yang menyatakan bahwa kekuasaan Indonesia
hanya meliputi beberapa daerah. Selanjutnya, Belanda diharuskan meninggalkan Jawa, Madura, dan Sumatera. Tanggal 1 Januari 1949 agar Bali tidak menjadi bagian dari Indonesia. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan sekitar 2.000 pasukannya di Bali. Belanda menyatukan Bali dengan NIT atau Negara Indonesia Timur. Peristiwa puputan Margarana bermula dari perintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukan Chung Wanara yang baru terlaksana pada tanggal 18 November 1946. Pada hari itu, pasukan berhasil menguasai detasemen polisi Nica di Tabanan. Maka pada tanggal 2 November 1946, seluruh pasukan Belanda mulai mengisolasi desa Adeng Marga. Sekitar pukul 9 dan 10 waktu Indonesia Timur, pasukan Chung Wanara memilih bertahan karena mereka baru sadar bahwa mereka dikepung serdadu Belanda. Istilah perang puputan adalah perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan. Dalam ajaran Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu adalah sebuah penghormatan bagi keluarganya. Untuk mengenang peristiwa itu, kini pada bekas area pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan, Taman Pujaan Bangsa. Selain itu, setiap tanggal 20 November ditetapkan sebagai Hari Perang Puputan Margarana. Peristiwa Westerling di Makassar, 7 Desember 1946. Pusat Pemuda Nasional Indonesia PPNI yang diketuai oleh Munai Sopian merupakan wadah penampung aspirasi masyarakat yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur oleh Belanda. Pada tanggal 5 Desember 1946, Kapten Raymond Westerling memimpin 120 orang pasukan khusus ke Sulawesi Selatan dengan misi menumpas pemberontakan rakyat Makassar yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Para pemuda yang tergabung dalam PPNI berhasil merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai Nica. Selanjutnya Walter Mongisidi, Ranggong Daeng Romo, dan Makaraen Daeng Jarum membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS untuk menggerakkan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Untuk menumpas perlawanan rakyat Makassar, Westerling menerapkan metode Gestapo yang diterapkan pada masa Adolf Hitler dengan menangkap dan membantai setiap orang yang mereka curigai sebagai musuh. Metode ini mulai diterapkan dari tanggal 7 sampai 25 Desember 1946. Sekitar 4.000 rakyat sipil yang tidak berdosa dibunuh. Mongisidi ditangkap pada 28 Februari 1947 dan berhasil kabur pada 27 Oktober 1947. Belanda lalu menangkapnya kembali dan menjatuhkan hukuman mati pada tanggal 5 September 1949. Selanjutnya kita akan masuk pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Diplomasi dilakukan dengan 3 cara, yaitu mencari dukungan negara-negara anggota PBB. Kemudian membawa masalah Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB dan berunding secara langsung dengan Belanda. Sebagai contoh, perundingan permulaan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari sampai 12 Maret 1946 yang diprakasai oleh Panglima Afnei Letjen Philips Christison. Dalam perundingan, H.J. Van Mook bertindak atas nama pribadi dan mengakui Jawa serta Madura sebagai wilayah de facto Indonesia. Ia pun mengusulkan Indonesia memiliki pemerintahan sendiri dan menjadi bagian kerajaan Belanda. Namun usulan itu ditolak oleh H. Agus Salim.
Walau begitu, Belanda dan Indonesia tetap bekerja sama sebagai dua negara yang merdeka. Dalam perundingan lanjutan, Belanda menolak pengakuan kedaulatan RI yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Perundingan tersebut diprakarsai oleh Van Mook, melibatkan Perdana Menteri Willem Schermerhorst, Menteri Kehakiman Mr. Sohandi, didampingi Dr. Sudarsono dan Mr. A.K. Pringgodiktu. Perundingan baru. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Dilangsungkan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1946. Dihadiri oleh delegasi dari Indonesia dan Belanda, yaitu Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia, Kabinet Syahrir III, yaitu dari tanggal 2 Oktober 1946 sampai 27 Juli 1947 masa jabatannya. Dan Muhammad Trum, Mr. Susanto Kirtio Projo, dan Dr. A.K. Gani, Prof. Willem Schermerhorst, F. de Boer, H.J. Van Mook, dan Max van Poel bertindak sebagai mediator penengah, yaitu Lord Killer dari Inggris. Adapun isi perundingan yang dimaksud adalah pengakuan Belanda secara de facto atas wilayah-wilayah RI, dan Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut selambat-lambatnya 1 Januari 1949. Kerjasama RI dan Belanda dalam membentuk negara serikat Republik Indonesia Serikat sebelum 1 Januari 1949. RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Meski menghasilkan sisi negatif dan penafsiran yang salah karena tidak meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, perundingan ini tetap ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 dalam sebuah upacara di Istana Rijswijk atau Istana Negara saat ini. Juga menuai penarikan dukungan dari sebagian besar anggota Partai Sosialis di Kabinet dan KNIP terhadap Syahrir pada 26 Juni 1947, sehingga dikembalikannya mandat Perdana Menterinya kepada Presiden Soekarno di keesokan harinya. Komisi Tiga Negara atau KTN, Komisi Tiga Negara dibentuk Dewan Keamanan PBB untuk menjadi penengah konflik Indonesia dengan Belanda pada tanggal 25 Agustus 1947. KTN beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia oleh Paul van Selen, dan Amerika Serikat oleh Dr. Frank Graham. Dalam pertemuan pada tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugas mereka adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan cara-cara damai. Dengan demikian, KTN berhak mengambil inisiatif untuk masalah militer dan memberi saran untuk masalah politik. Pada tanggal 27 Oktober 1947, para anggota KTN tiba di Indonesia untuk memulai pekerjaannya. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap dan wakilnya Johannes Laimena. Delegasi Kerajaan Belanda oleh Abdul Qadir Wijojoatmojo, sedangkan delegasi Amerika Serikat oleh Frank Porter Graham. Keputusan perundingan Renville, yaitu yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai
pengakuan kedaulatan. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. Pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Perjanjian ini mempersulit Indonesia baik secara ekonomi, politik, dan militer. Masyumi dan PNI menyatakan masih tidak percaya terhadap kabinet Sarifuddin. Akhirnya kabinet ini menyerahkan kembali mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948. Sementara itu, Belanda membangun negara boneka di daerah yang didudukinya. Di sisi lain, Yogyakarta, rakyat, pemerintah, dan TNI bersatu aktif melancarkan serangan gerilya ke wilayah yang dikuasai Belanda. Belanda lalu mengepung Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 dengan alasan melanggar gencatan senjata. Aksi ini dikenal dengan nama agresi militer Belanda kedua. Sehari sebelum ditahan, para pemimpin Indonesia sempat menggelar sidang kabinet untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang tanggal 24 Januari 1949 yang menghasilkan revolusi. Belanda harus menghentikan semua operasi militernya dan Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilyanya. Belanda harus membebaskan semua tahanan politiknya di Indonesia. Belanda harus memberikan kesempatan para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta serta mengembalikan kekuasaan Indonesia sesuai batas-batas wilayah Indonesia. Akan dilakukan perundingan kembali dengan mengacu kepada Perjanjian Linggarjati dan Renville. Segera dibentuk Dewan Pembuat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Serikat selambat-lambatnya 1 Juli 1949. KTN diubah namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi ini tidak dipatuhi Belanda. Belanda semakin gencar mempropagandakan bahwa RI sudah tidak ada lagi dan berada di bawah kekuasaan Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta di bawah Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mematahkan propaganda Belanda. Serangan umum 1 Maret mampu menguatkan posisi RI serta mempermalukan Belanda. Perjanjian Rum-Royan 17 April 1949. Dewan Keamanan PBB menugaskan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi. Akhirnya berhasil membawa Belanda dan Indonesia ke meja perundingan. Delegasi Indonesia Mr. Muhammad Rum dan delegasi Belanda Dr. Frederick van Rooyen. Tanggal 17 April dimulai perundingan di Hotel des Indes. Persetujuan Rum-Royen berisi sebagai berikut. Memerintah seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Tanggal 6 Juli 1949, Soekarno-Hatta kembali ke Yogyakarta dan diikuti dengan penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta sejak 19 Desember 1948 berakhir. Konferensi Inter-Indonesia 19 sampai 22 Juli dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Konferensi ini berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Kaliurang, Yogyakarta, dipimpin oleh Muhammad Hatta. Tahap kedua tanggal 31 Juli 3 Agustus 1949 di Jakarta, dipimpin oleh Sultan Hamid, ketua BFO. Konferensi ini membicarakan tentang masalah tata susunan
dan hak pemerintah RIS serta bentuk kerjasama antara RIS dan Belanda. Konferensi ini memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) merupakan angkatan perang nasional. TNI merupakan kekuasaan inti APRIS. Pertahanan negara tugas dan hak pemerintah RIS. Tanggal 1 Agustus 1949, Indonesia dengan Belanda menghentikan tembak-menembak. Tanggal 11 Agustus 1949 untuk seluruh Pulau Jawa, dan tanggal 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949. KBM diselenggarakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi Belanda oleh Sultan Hamid dan Uncci, diketuai Chris Ley. KBM dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Willem Drees. Dalam KBM dibentuk 3 komisi membahas tentang masalah ketatanegaraan, keuangan, dan militer. Tanggal 2 November 1949 tercapai persetujuan KBM sebagai berikut. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS akhir Desember 1949. Diputuskan persetujuan pokok terkait dengan keuangan, ekonomi, sosial budaya. Soal Irian Barat, penyelesaian ditunda selama 1 tahun. KBM membuat ketentuan pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. Kerajaan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Indonesia membayar utang Belanda sejak tahun 1942. Penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Tanggal 23 Desember 1949, Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS dan menandatangani pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan ini dilaksanakan tanggal 20 Desember 1949. Penandatanganan yang hadir adalah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Laut Mr. A.M.J.A. Session, Muhammad Hatta. Di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lufin menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Oke, terima kasih ya. Materi kita sudah selesai dan kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya dalam video-video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat pagi.